Bulan Imlek yang ke-8 diyakini sebagai bulan penuh hoki. Upaya pebisnis, apapun bidang bisnis Anda dalam artian yang luas, di masa bulan ke-8 PGW ini untuk meningkatkan eksistensi diri dan potensinya terhitung sangatlah besar. Saking besarnya, tentu saja mampu membuka kemungkinan yang mengkhawatirkan. Dampak daripadanya persaingan dikhawatirkan makin membesar. Bahkan bukan tidak mungkin diwarnai saling sikut-menyikut. Para pemirsa, para penonton semuanya yang baik hati, baik yang sudah subscribe ataupun belum, pokoknya yang selalu setia mengikuti channel YouTube Feng Shui Enthusiast, channel YouTube-nya dan Instagram-nya putra saya Kang Singfat, ataupun juga sahabat Sonora dimanapun berada, termasuk yang hanya sempat mengikuti rekaman di YouTube Sonora. Juga tak ketinggalan tentu saja para pembaca setia, pemanfaat buku dan kalender tahunan yang saya tulis. Kepada Anda semua, para juragan, saya haturkan salam bahagia, salam sehat selalu, dan salam makin berkesuksesan, makin berkeberuntungan. Seperti telah juragan ketahui, karena telah dibahas sebelumnya, bahwa Lakwe, bulan yang ke-6 berdasarkan kalender Imlek, dipercayai sebagai era pertengahan tahun yang ke bawah tidak, ke atas pun tidak. Cirgue, bulan Imlek ke-7 yang akan berakhir pada 6 September 2021 dipercayai sebagai era hantu-hantu kelaparan. Sedangkan masa PGW yang akan kita jelang ini, bulan Imlek yang ke-8 diyakini sebagai bulan penuh hoki yang semarak dengan Festival PGW Cap Go. Festival pertengahan musim gugur pada PGW Cap Go biasanya ditandai dengan kumpul-kumpul keluarga sambil menyaksikan keindahan sang purnama yang diyakini lebih benderang ketimbang era Cap Go pada bulan-bulan Imlek lainnya. Kue-kue bulan yang lazim kita sebut sebagai Tong Chiu Pia pun marak dihidangkan. Ya begitulah kebiasaan turun-temurun pada setiap tahun sejak dahulu kala. Karenanya para juragan jangan pernah merasa heran kalau pada saat-saat purnama, pada setiap bulan ke-8 kalender Imlek, Anda kerap kali melihat keluarga-keluarga pada berkumpul ria. Ada yang berkumpul di rumah orang tua, ada yang berkumpul di rumah mereka yang dituakan, tapi ada pula yang memenuhi taman-taman yang berada di tepian sungai ataupun danau. Kenapa di tepian sungai ataupun danau? Memang para juragan, sungguh indah kalau kita menyaksikan sang purnama pada bulan ke-8 Imlek. Tidak hanya pada langit yang begitu biru, tetapi juga tampak berbayang di permukaan air sungai dan air danau. Indah sekali.
Bagi anak-anak muda, para wanita, pria, terutama kalau Anda para jomblo yang biasanya pandai memanfaatkan peluang, saat-saat romantis itu pun tentu sayang kalau disia-siakan. Berkenalan, mencari jodoh, mengikat dan mengukuhkan janji-janji setia untuk sehidup semati kerap dilangsungkan pula. Tak berbeda dengan janji setianya Hao Yi pada istrinya Chang'e yang amat dicintainya. Oh, siapa lagi Hao Yi dan Chang'e itu? Para juragan, pemirsa sekalian yang baik hati, Pei Gui pada tahun kerbau logam Imlek 2572 berentang waktu mulai tanggal 7 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021. Purnama Pei Gui, di mana bulan bulat penuh kelak terjadi pada Pei Gui Cap Go. Itu yang biasanya kita sebut, yakni pada tanggal 15 Imlek bulan yang ke-8 berdasarkan kalender internasional. Di tahun ini bertepatan dengan hari Selasa tanggal 21 September tahun 2021. Kendati malam Cap Go-nya bertepatan dengan Senin malam, perayaan festival kue bulan ya biasanya sih sudah berlangsung sejak malam minggu sebelumnya. Pertanyaannya nih, terutama ditujukan pada kaum muda, khususnya para lajang. Apakah Anda sudah berkomitmen, sudah siap untuk itu? Sedangkan Anda tahu, sang bulan nun jauh di atas sana sudah siap menjadi saksi bagi Anda. Lagi pula, sayangkan kalau kue-kue hoki dan kesempatan emas pada purnama yang diyakini berkeberuntungan itu pun tidak kita manfaatkan atau bahkan kita sia-siakan begitu saja. Ya, untuk sekedar dipahami bahwa festival Chongqiuqie, Mooncake Festival ataupun festival kue bulan tentu saja sudah berlangsung sejak 2000-an tahun sebelum Masehi. Walau banyak anggapan yang mengatakan bahwa itu kan baru menjadi festival rakyat sejak zaman dinasti Song. Atau ada pula yang mengatakan, meyakini bahwa itu kan baru menjadi terkenal sejak Tong Chiu Pia, ya, kue bulan, dimanfaatkan oleh Chu Yuanchang ketika melawan penjajahan Mongolia yang tidak lain adalah dinasti Yuan. Pada peperangan tersebut, Chu Yuanchang, sang pendiri dinasti Ming itu, supaya tidak ketahuan nih, menyelinapkan pesan-pesan rahasia kepada para pengikutnya ke dalam kue-kue bulan. Sehingga musuh memang tidak menyadari hal itu. Karenanya, kue bulan memang harus diakui memiliki andil besar bagi berdirinya dinasti Ming. Namun daripada sejarahnya nih, mitos kue bulan justru jauh lebih luas diketahui orang banyak. Namun kini kita tuh tidak akan mengupas sejarah ataupun mitos itu kembali, karena hampir setiap tahun cerita mengenai pemanah Hao Yi dan Chang'e, sang Dewi Bulan, sudah kita perbincangkan berulang-ulang kali. Nah, kalau Anda masih mau tahu lebih lanjut, simak deh video Tanpa Ambisi Sukses, Kekayaan Takkan Maksimal. Dan juga video kamar mandi WC di bawah tangga, ya. Para juragan sekaliannya, tentu Anda masih ingat bahwa pada ulasan atau ramalan pada video bulan ke-7 Imlek,
ya pada bulan Citgue. Ada 3 hal yang patut kita waspadai benar. Apa aja itu? Waspada agar potensi konflik karena kesalahpahaman tidak terjadi. Waspada agar aksi-aksi pembangkangan dan pembokongan dapat kita hindari pula. Waspada agar kedisiplinan dan tanggung jawab senantiasa terjunjung tinggi. Kalau kewaspadaan pada saat itu tak dipedulikan dan terabaikan, ketahanan berprinsip tampaknya sukar ditegakkan. Bukan hanya kalangan kurang ataupun tak berpendidikan yang mudah terkecamuk sikap egoistis, mementingkan diri dan kelompoknya saja. Anda tahu, mereka nih yang berpendidikan tinggi dan bahkan profesional sekalipun, ya, cenderung terlanda kekeliruan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Terlepas daripada itu, satu hal yang patut disadari pula, walaupun problema dengan fenomena tadi tetap terjadi, potensi kesuksesan dalam berbisnis tetap diramalkan mengalami peningkatan. Walaupun tentu saja peningkatan tersebut secara rata-rata tidak dialami oleh semua pebisnis. Dalam konteks ini, ramalan sio, jumlah nilai keberuntungan, dan potensi peluang bisnis memang sangat menentukan. Untuk itu, seksamai kembali buku ramalan dan kalender tahun kerbau logam Imlek 2572. Nah, saudara para juragan sekalian, mulai tanggal 7 September 2021, kita memasuki era Pegue yang berentang waktu hingga 5 Oktober 2021. Fenomenanya berdasarkan analisis yin yang 5 unsur, tentu saja berkata kuncikan kecermatan, raib kesempatan pun terbuang. Anda yang punya buku dan kalender tentu saja paham akan hal tersebut. Para juragan sekalian, berbeda dengan era Citgue, besaran dan peran unsur logam pada Pegue kali ini diperhitungkan meningkat relatif sangat pesat, bersamaan dengan peningkatan unsur api walaupun masih relatif terbatas. Kenapa dikatakan relatif terbatas? Dalam artian masih tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dominasi unsur air. Karena unsur air tetap saja di bulan Imlek ke-8 ini masih sangat berdikdaya. Walau begitu, interaksi unsur api tadi dengan unsur logam tidak dapat diartikan, dikatakan pasif, namun aktif bahkan meningkat. Peningkatan unsur logam yang sangat pesat tersebut mengandung makna bahwa aspek ambisi cenderung melambung tinggi, bahkan berpotensi hingga obsesif. Obsesif dalam artian mengandung pemaksaan kehendak. Yang penting dalam konteks tadi, dalam konteks pemaksaan, tujuan harus tercapai nih. Walaupun hal itu jelas-jelas tidak masuk di akal. Interaksi unsur logam dengan unsur api yang naik relatif terbatas mengandung makna bahwa walau gelar energinya ada, tetapi belum bisa nyata transparan. Tekad bulat masih umpet-umpetan atau boleh dibilang masih kucing-kucingan. Kenapa sih umpet-umpetan? Karena alasan bermatematikanya dan atau keberadiannya memang belum maksimal. Ya, begitulah dinamikanya.
ya, diasumsikan maksimal bermatematika logika kalau unsur api setidaknya bisa seimbang nih dengan unsur air. Sekarang belum itu. Sedangkan maksimal berkeberaniannya kalau interaksi unsur api dengan logam juga cukup berimbang. Jadi boleh dibilang maksimalisasi logika kurang, maksimalisasi keberanian ya juga masih belum dapat diwujudkan benar. Para juragan, sampai di sini jelas bahwa upaya pebisnis, apapun bidang bisnis Anda dalam artian yang luas, di masa bulan ke-8 PGW ini untuk meningkatkan eksistensi diri dan potensinya terhitung sangatlah besar. Saking besarnya, tentu saja mampu membuka kemungkinan ya yang mengkhawatirkan. Dalam artian mudah terpancing masuk ke dalam lembah hayal bersifat obsesif tadi. Dampak daripadanya persaingan dikhawatirkan makin membesar. Bahkan bukan tidak mungkin diwarnai saling sikut menyikut. Namun karena transparansi belum terwujudkan, ditekankan sekali lagi bahwa persaingan di bulan Imlek ke-8 akan berlangsung sembunyi-sembunyi bagaikan sedang bergerilya. Kalau upaya umpet-umpetan, persaingan sembunyi-sembunyian yang cenderung jauh lebih besar ketimbang manuver bersifat transparan itu pun tidak Anda waspadai dengan kecermatan ekstra, maka berbagai kendala lainnya akan berkeseiringan di belakangnya. Rugi tak? Apakah itu? Ada 3 aksi yang patut kita waspadai sebagai pebisnis agar kesempatan emas kita pada PGW yang hoki ini pun takkan raib begitu saja. Apa itu? Yang pertama, kita harus waspadai aksi pengkhianatan, pembangkangan ataupun pembongkongan. Untuk itu, waspadai muslihat menggunting di dalam lipatan. Kedua, aksi menjelek-jelekkan ataupun memalsukan kiat, memalsukan teknologi ataupun produk-produk kompetitor. Untuk itu, kita patut menjaga rahasia. Aksi bajak-membajak merupakan yang ketiga. Ya, bajak membajak tenaga handal pihak pesaing dan lain sebagainya. Untuk itu kita patut kedepankan sikap profesionalisme kita dengan menggarisbawahi ke semua itu. Ada baiknya kalau upaya konsolidasi, memperkuat teamwork, meningkatkan silaturahmi pada kolega dan relasi di bulan Imlek yang ke-8 ini kita prioritaskan lebih daripada sebelumnya. Agar di samping eksistensi Anda tidak mengalami gangguan, prinsip Anda pun para juragan takkan mudah digoyahkan pula. Ya, pokoknya tak mudah tergoyahkan. Alhasil, dengan bersikap cermat, tiada kesempatan emas yang bisa terlepas dari genggaman Anda, dari genggaman kita semua. PGW memang bulan bermitos angka 8, angka yang tidak pernah terputus, angka yang hoki, bahkan bermitos kue bulan purnama yang juga sangat keberuntungan. Dengan kata lain, harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Keberuntungan yang pada tahun kerbau logam Imlek 2572 ini tentu saja tak akan sukar digenggam walaupun pandemi COVID-19 masih mengkhawatirkan.
para juragan sekalian, saya berharap apa yang telah saya sampaikan tadi tentunya disinergikan dengan ramalan 12 sio mengenai sio Anda. Saya akan memulainya dari sio kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi, dan terakhir adalah sio tikus. Anda yang bersio kerbau, asalkan ada kemauan, yang tersembunyi pun mudah terkuakkan. Jadi, pada bulan Imlek yang ke-8 ini, kendati Anda yang bersio kerbau diramalkan kurang selaras, ada ciong kecil. Asalkan Anda punya kemauan, maka berbagai hal yang bersifat positif dan konstruktif yang tersembunyikan sekalipun akan mudah Anda pantau, akan mudah Anda kenali, dan kemudian Anda kejar sebagaimana mestinya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Anda yang bersio kerbau pada bulan Imlek yang ke-8 ini diramalkan berkeberuntungan lebih baik ketimbang bulan Imlek ke-7 yang baru saja berlalu. Nah, untuk mewujudkan hal itu, utamakan kemandirian baik ketika Anda sedang berolah pikir, apalagi menetapkan keputusan. Berolah pikir yang mandiri artinya jangan sampai pemikiran Anda kemudian mudah sekali diintervensi oleh kepentingan orang lain. Anda harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi ketika Anda sedang berusaha untuk menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat penting. Ingat, jangan Anda terintervensi oleh kepentingan orang lain. Anda yang bersio kerbau, patut ingat, kendati Anda merasa iba di bulan Imlek yang ke-8 ini, jangan perlihatkan empati Anda. Dan kendati Anda merasa terpojokan, jangan pula Anda tampak tidak senang hati. Dengan begitu, maka apa yang Anda harapkan akan terwujudkan. Sukses selalu. Anda yang bersio macan, asalkan Anda tidak bersikap arogan, maka berbagai batu sandungan pun takkan sukar Anda singkirkan. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut? Artinya, di bulan Imlek yang ke-8 ini, Anda tidak terbebas dari gangguan-gangguan sandungan, ya. Walaupun itu sifatnya kerikil, harus diwaspadai. Jangan sampai kerikil kecil kemudian menimbulkan gangguan. Nah, kalau Anda tidak arogan, berarti ada peluang untuk mewujudkan kelancaran, menghilangkan batu sandungan. Artinya apa? Artinya ada keberuntungan bagi Anda, walaupun peningkatannya tidak dapat dikatakan signifikan. Nah, untuk melancarkan kesemuanya dan agar signifikansinya dapat Anda wujudkan pula, maka
utamakan fleksibilitas. Jangan bersikap kaku, baik dalam beraksi ataupun bersepak terjang. Nah, fleksibel ketika Anda bernegosiasi. Tentu saja dalam konteks ini adalah bisnis dalam artian seluas-luasnya, ya, apapun profesi Anda. Dan terlebih apabila Anda menghadapi akar persoalan, jangan kaku. Anda benar-benar harus mempedomani fleksibilitas tadi. Nah, kendati Anda patut mengalah, janganlah mengalah dengan keluh kesah. Dan ketika Anda patut bersikap toleran, jangan biarkanlah prinsip Anda seolah lumpuh tidak karuan. Artinya, Anda boleh toleran asalkan toleransi tersebut tidak mengerosi ataupun mencampakkan prinsip Anda sendiri. Kalau ini bisa dilakukan, maka kecenderungan peningkatan yang relatif kecil tadi niscaya bisa jauh atau agak membesar dan membahagiakan. Sukses selalu. Sio kelinci, asalkan selalu tenang. Hati-hati, artinya Anda bisa hilang ketenangan nih. Ya, bisa gerasa gerusu, bisa nggak habis memikirkan hal-hal yang tidak penting. Anda harus menenangkan diri terlebih dahulu ketika hendak memasuki bulan Imlek yang ke-8 ini. Ya, saya ulangi, asalkan selalu tenang. Ya, akal gangguan pun mudah diperkirakan. Nah, kalau Anda tidak tenang, ini mengindikasikan Anda bisa terugikan. Dengan kata lain, potensi keberuntungan Anda di bulan Imlek ke-8 ini dikhawatirkan stagnan atau justru agak menurun. Ini yang perlu Anda jaga agar tidak terjadi, agar tidak mendera eksistensi Anda dan kelancaran bisnis Anda yang terbangun baik selama ini. Nah, untuk itu utamakan keyakinan. Jadi Anda harus yakin dulu, ya, dan yakin dalam menghadapi apapun. Nah, baik ketika menanggulangi masalah, apalagi mengikrarkan harapan. Jadi Anda harus betul-betul berkeyakinan, ya. Ketika masalah itu datang, Anda jangan lari, tapi tanggulangilah dengan sumber daya Anda yang ada. Karena dengan demikian maka kelancaran akan berpihak kepada Anda. Nah, kalau Anda punya harapan di bulan Imlek yang ke-8 ini, Anda pun harus ikrarkan itu. Namun, untuk memulai segala sesuatu yang penting, ya, apakah itu Anda hendak membuka usaha baru, membangun rumah baru, untuk melakukan perbaikan rumah misalnya, itu kan tergolong penting. Tolong jangan dilakukan pada bulan Imlek yang satu ini. Para juragan yang bersio kelinci, kendati Anda pantas melakukan segala sesuatunya secara bertahap, janganlah Anda kemudian terjaring oleh kemalasan. Dan kendati Anda bertarget tujuan, ada satu hal yang patut Anda kejar karena sudah berada di depan mata, karena sudah berasa itulah potensi Anda yang patut Anda genggam, maka apa yang Anda upayakan adalah ketenangan tadi. Janganlah Anda kemudian bersikap bersepak terjang
belingsatan. Nah, kalau Anda tenang, penuh keyakinan tidak belingsatan, mudah-mudahan Anda bisa mempertahankan kestabilan bisnis atau agak meningkatkannya walaupun dalam kapasitas yang tidak fantastis. Sukses untuk Anda. Shio Naga. Shio Naga juga diramalkan berketidakselarasan di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Bagaimana potensi Anda? Mari kita simak. Asalkan bertekad bulat, gejala kalah pun berbuah kemenangan. Artinya ada peluang dong, asalkan kita bertekad bulat. Sedangkan bagi yang ciong untuk bertekad bulat bukan saja tidak gampang, bahkan seringkali dipantangkan. Nah, untuk bulan yang satu ini, Anda yang bersio naga diharapkan untuk bertekad bulatan. Nah, kalau Anda bertekad bulatan, maka potensi keberuntungan Anda sejak bulan lalu sudah berkibar naik. Setidaknya di bulan yang satu ini dapat Anda pertahankan pula atau bahkan ditingkatkan kembali. Yang penting Anda patut mengutamakan kestabilan energi. Energi Anda patut stabil, jangan turun, jangan naik. Jangan entar semangat, entar hilang semangatnya kemudian memble, ya. Nah, kestabilan energi harus Anda utamakan baik ketika sedang terdesak. Jadi ada satu masalah, apakah itu menguntungkan ataupun merugikan, yang sifatnya mendesak, ya, Anda tetap harus tenang dalam kestabilan energi. Jangan jatuh lunglai karenanya atau jangan belingsatan, ya, jangan overacting. Ya, Anda harus berkestabilan energi. Apalagi ya kalau yang Anda hadapi itu adalah kesempatan, Anda patut mengelolanya dengan sebaik mungkin. Karena dengan kestabilan energi dan tekad bulat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Anda untuk Anda menangkan di bulan yang satu ini. Nah, kendati Anda berkeraguan, jangan tampak cemas. Jadi kalau Anda merasa, oh gua agak ragu nih, lihat, ya, Anda harus lihat diri Anda di cermin. Nggak boleh Anda kelihatan cemas, karena itu akan merugikan penampilan Anda bagi orang lain, apakah itu terhadap kompetitor atau bahkan terhadap relasi Anda sendiri. Dan kendati Anda berkeyakinan, jangan juga larut bergegas. Jangan tergopoh-gopoh dalam menanggulangi segala sesuatu, ya. Stabilkan dan bertekad bulatan. Itulah kuncinya. Sukses untuk Anda. Shio ular. Saya shio ular loh Pak, tapi keberuntungan saya kok memble ya. Mungkin saja ada daripada Anda yang berkata begitu. Kenapa? Karena shio ular diunggulkan di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Namun ada saja memang shio ular yang kehilangan peluangnya. Banyak aspek yang harus kita kaji, terutama adalah masalah jumlah nilai keberuntungan. Apakah Anda sudah menyeksamai hal itu? Nah, di bulan Imlek yang ke-8 ini, kalaupun jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, inilah saatnya Anda mengukir prestasi yang luar biasa. Potensi keberuntungan Anda diramalkan
melambung tinggi. Jangan disia-siakan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita bersiap ulang? Anda bersiap ulang. Asalkan lebih serius. Nah, loh. Jadi artinya keseriusan Anda dituntut untuk ditingkatkan. Asalkan lebih serius. Peluang terbatas pun datangkan keajaiban. Jadi, walaupun peluangnya kelihatannya kecil, jangan Anda tolak. Jangan-jangan itulah awal dari peluang yang besar. Gitu loh ya. Nah, untuk itu utamakan semangat dan ketajaman logika. Jadi, semangat Anda harus tinggi. Kalau kita semangat kan energi kita bangkit nih. Nah, ketika energi bangkit, logika kita harus lebih tajam. Kalau logika tajam, maka kita tidak gampang dibodohi, ya. Karena apa? Karena matematikanya kenceng, ya. Nah, semangat dan ketajaman logika patut diutamakan walaupun ketika kita sedang beristirahat. Nah, jangan-jangan ketika sedang beristirahat itulah ide-ide itu masuk. Ide-ide untuk membesarkan yang kecil. Ya. Menggelembungkan yang tiada harapan menjadi kesuksesan fantastis. Bukan hal yang tidak mungkin, ya. Nah, semangat dan ketajaman logika itu harus Anda manfaatkan ketika beristirahat, apalagi ketika Anda berkesibukan. Nah, kalau itu Anda lakukan, nggak salah deh, ya. Kendati fata morgana, tetapi walaupun peluang dan bulan ini dianggap satu yang bagus, bukan berarti fata morgana lenyap dari bayang-bayang aktivitas bisnis, ya. Fata morgana kapanpun bisa saja terjadi. Nah, kalau Anda melihat itu, karena ketajaman logika Anda memantaunya, toh jangan pula Anda telanjang, ya. Di sini etika kita harus junjung tinggi. Nah, ketika kita melihat suatu kenyataan, benar-benar sesuatu yang berkenyataan baik, kita juga nggak perlu terlalu memuja-mujinya. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, ingatlah, ya, dan bersiaplah untuk menyongsong kesuksesan yang melambung tinggi. Sukses selalu. Sio kuda. Sio kuda memang diidentikan dengan semangat yang tidak pernah ada habis-habisnya. Nah, di bulan Imlek yang baru saja berlalu, di bulan Imlek ke-7, Anda diramalkan memiliki keberuntungan yang agak meningkat. Bagaimana dengan keberuntungan Anda di bulan Imlek yang ke-8 ini? Asalkan mantap berambisi. Nah, semangat Anda kan lagi melambung nih. Kalau Anda tidak arahkan dengan kemantapan berambisi, ya sia-sia saja dong. Ya, itu hasilnya bisa tong kosong, nyaring bunyinya, ya, bisa memalukan. Nah, oleh sebab itu kita janganlah punya ambisi yang lemah. Harus kita mantapkan. Kalau ambisi mantap, yang tidak mungkin pun akan terwujudkan pula. Dengan kata lain, kalau Anda mantap berambisi, tiada hal yang tidak berkemungkinan. Semuanya mungkin saja. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa keberuntungan Anda, melompat tinggi dong ya. Nggak usah khawatir deh, ya. Yang penting bagaimana nih cara bagi sio kuda untuk mewujudkan hal itu. Utamakan kewajiban dan kontinuitas. Jadi
Jangan karena kita mau maju, kita melalaikan kewajiban. Kita juga harus mengutamakan kontinuitas, kesinambungan. Apakah itu berkaitan dengan aktivitas bisnis, apalagi untuk mewujudkan, melahirkan, mengupayakan berbagai macam temuan-temuan, ya. Apakah temuan itu bersifat kreativitas ataupun berbagai aspek lainnya. Silakan. Kendati daya terbatas, nah, mungkin Anda berpikir, bagaimana sih? Apa ada kemungkinan untuk itu? Sedangkan sumber daya saya tiada loh. Jauh dari potensi untuk saya melakukan apa yang tadi diutarakan. Nah, kendati daya terbatas, jangan pesimis, ya, tetap harus diusahakan, maksudnya begitu. Kendati tumpuan menguat, juga jangan terlalu optimis, ya. Jadi bagi Anda yang shio kuda yang sumber dayanya lemah, jangan pesimis. Anda shio kuda yang selama ini memang sudah berada pada posisi yang baik, yang segala sesuatu gampang Anda lakukan, juga jangan terlampau optimis. Nah, kalau ini bisa Anda lakukan, maka keberuntungan akan kian berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Shio kambing. Wah, membele deh gue. Shio kambing kan shio yang paling ciong di tahun Kerbau Logam Imlek 2572. Memang benar. Tetapi apakah karena ciong kemudian harapan hilang sama sekali? Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan kita memang di atas 5. Walaupun shio kambing, potensi untuk mengikrarkan kesuksesan tetap luar biasa. Nah, untuk bulan yang satu ini yang penting untuk kita pahami, asalkan lebih seksama, keaslian pun nyata di antara kepalsuan. Jadi kalau kita seksama, kita cermat, dan kecermatan itu betul-betul kita teliti satu persatu, maka bagi Anda yang bershio kambing, adanya sesuatu yang asli di balik banyak kepalsuan akan jelas Anda temukan. Artinya, keberuntungan tidak akan lolos daripada genggaman Anda. Dengan kata lain, potensi keberuntungan Anda tidak akan menurun dibandingkan bulan yang baru saja berlalu. Potensi kenaikan terbuka, penurunan tiada. Ya. Itu yang patut Anda camkan benar. Nah, untuk meningkatkan potensi tadi, utamakan fungsi periksa. Kita harus selalu melakukan pemeriksaan, pengontrolan, turun tangan ke lapangan. Baik ketika kita melakukan rutinitas, apalagi mengolah kesempatan. Jadi kita harus banyak mengontrol, melakukan fungsi kontrol. Rutinitasnya tidak boleh kita abaikan, harus kita pedulikan benar mana bagian tertentu sampai di bagian tertentu. Jangan kita tinggalkan dengan begitu saja. Apalagi adanya kesempatan besar di depan mata, harus kita olah sendiri dan jangan sebisa mungkin kita delegasikan ke orang lain. Jangan didelegasikan, ya. Kalaupun didelegasikan, lagi-lagi fungsi periksa tadi haruslah ditingkatkan. Kendati terhimpit, jangan lepas pengamatan. Nah, jadi misalnya Anda sengaja di pojokan. Orang kalau lagi ciong tuh ada-ada aja, ya. Yang kelihatannya bagus saja bisa mendadak buram, ya, bisa mendadak gelap dari pandangan. Nah, Anda dihimpit, harusnya kan Anda nih bingung, jangan. Pengamatan Anda nggak boleh lepas, ya, walaupun Anda terhimpit. Nah, kendati peluang Anda juga jelas sekali sudah tampak di depan mata, jangan pula Anda spekulasikan, ya.
Anda harus bisa menstabilkan kedua hal tadi, ya. Jangan kehilangan pengamatan, jangan pula ada terpancing masuk ke dalam perspekulasian. Dengan demikian maka keberuntungan akan tetap berpihak kepada Anda dan peningkatan bukan hal yang tidak mungkin Anda wujudkan. Sukses! Sio monyet, sio yang lincah tentunya. Dan di tahun ini jauh daripada ciong. Satu hal yang patut Anda pahami adalah asalkan Anda jaga etika, maka sepak terjang keliru pun takkan merugikan. Satu hal tolong Anda garis bawahi, jaga etika. Dengan kata lain, kita harus waspada. Jangan-jangan tanpa sadar kita melanggar etika. Nah, kalau etika dalam bergaul, kita akan disingkirkan dari pergaulan. Kalau kita melanggar etika bisnis, kita pun jauh daripada dunia bisnis. Nah, tapi kalau etika tersebut Anda jaga betul, maka sepak terjang Anda yang keliru sekalipun tetap aja nggak akan datangkan kerugian gitu ya. Apalagi kalau sepak terjang Anda benar, tentu keberuntungan akan berpihak. Dengan kata lain, keberuntungan Anda di bulan yang satu ini akan stabil-stabil saja. Kalaupun menurun tidak akan banyak. Kalaupun naik juga tidak akan banyak pula. Nah, bagaimana untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Utamakan kebijakan rencana. Jadi, kebijakan rencana juga adalah bagian daripada etika yang kita garis bawahi sendiri. Jangan pula kita langgar gitu toh. Baik ketika kita mengejar target rutin, apalagi yang sampingan, ya. Jadi kalau memang ini loh satu target yang patut kita kejar, ya, sesuai dengan kebijakan kita, kejar. Nah ini loh yang sampingan, sesuai dengan kebijakan kita, oh sesuai, kejar. Tapi apabila tidak sesuai, jangan kita kejar. Kendati tersembunyi, jangan putus harapan. Jadi, kalaupun ada peluang yang tersembunyi misalnya, atau apapun yang tersembunyi, Anda jangan putus harapan. Dan kendati semuanya itu, pengharapan Anda itu, sukses Anda itu sudah berada di depan mata, upayakan dengan sebaik mungkin, jangan asal-asalan, ya. Jika demikian adanya, maka keberuntungan akan senantiasa berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Sio ayam. Kalau Anda perhatikan pada buku ramalan tahun kerbau logam, Imlek 2572, apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda itu di atas 5, maka potensi Anda untuk menapaki keberuntungan demi keberuntungan yang luar biasa itu terbuka lapang, ya. Nah, di bulan Imlek yang satu ini, Anda yang memang diramalkan berkeselarasan di sepanjang tahun, diharapkan untuk sedikit berhati-hati. Nah, dalam kehati-hatian itu, tetap saja Anda harus diharapkan rajin mengais. Asalkan rajin mengais, potensi
menurun pun mudah dielakkan. Ya, jadi Anda tidak boleh abai terhadap tanggung jawab Anda sendiri. Nah, kalau Anda kemudian rajin dan tidak bersikap abai, maka potensi yang tadi diramalkan menurun itu tentu saja akan terstabilkan atau bahkan mendatangkan peningkatan. Untuk meningkat, utamakan kegigihan, baik ketika menstabilkan peluang yang sedang berlangsung, yang berkesinambungan, terlebih apabila ada satu kesempatan yang perlu Anda upayakan untuk Anda dobrak guna mewujudkan keberuntungan yang semakin berlebih pula, ya. Jadi kegigihan sangat diperlukan. Jadi kendati Anda di bulan Imlek yang satu ini diramalkan menurun, ya, bukan berarti kegigihan Anda ya disarankan untuk menurun pula. Tidak, bahkan sebaliknya patut ditingkatkan dengan rajin mengais. Kendati terasa goyah, jangan berkeraguan. Jadi apapun yang Anda kelola terasa tidak berkemantapan, goyah, Anda jangan ragu. Ya, Anda patut melakukan penelitian yang segigih mungkin. Jadi kuncinya adalah kegigihan tadi. Namun kendati stabil, jangan pula Anda terkesan memaksakan diri, ya. Jadi Anda harus tahu batasnya, ya, agar Anda tidak ragu dan justru tidak over percaya diri. Dengan bersikap semacam itu, maka kesuksesan yang di bulan lalu begitu tinggi tidak akan menurun, bahkan berpotensi untuk ditingkatkan kembali. Sukses selalu. Sio anjing. Ada yang bersio anjing. Ya, memang sio Anda masih ciong, belum akan berakhir. Di bulan Imlek yang satu ini, yang dikhawatirkan adalah ambisi Anda yang kurang berkewajaran. Kadang ambisi Anda melemah, seolah-olah Anda tidak mau tahu segala hal lagi. Tapi kadang-kadang memuncak tinggi, seolah-olah segala sesuatu hendak Anda dobrak tanpa Anda kenal rasa takut ataupun khawatir. Ini semua adalah kekeliruan yang tentu saja menjerumuskan Anda ke jurang kerugian yang mendalam. Sehingga diramalkan keberuntungan Anda di bulan Imlek ke-8 ini mudah terkoreksi. Agar tidak terkoreksi, tentu saja upaya yang pertama adalah jangan melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Dengan bagaimana? Nah, ingat kalimatnya. Asalkan ambisi wajar. Jadi wajarkan dulu ambisi Anda. Kalau ambisi wajar, kerja keras pun takkan mengecewakan. Jadi Anda di bulan Imlek ke-8 bukan berarti tidak mampu bekerja keras. Anda rajin, Anda punya semangat, Anda bisa berkebulatan tekad dan bekerja keras. Tapi kalau ambisi tidak Anda wajarkan, maka segala sesuatunya justru akan mendatangkan kekecewaan belaka. Ingat, utamakan tahapan. Jadi Anda harus melakukan segala sesuatu step by step, ya. Baik ketika Anda menstabilkan prospek-prospek lama, ya, yang sudah rutin, yang sudah continue, apalagi yang baru ataupun sedang Anda perjuangkan, ya. Jadi
Segala sesuatunya jangan hantam kromo, tetapi Anda harus punya tahapan demi tahapan yang baik. Jangan Anda merasa hal itu hanya membuang waktu belaka. Karena proses semacam ini di bulan Imlek ke-8 patut Anda lalui dengan baik. Kendati acap terhambat, jangan mudah berserah. Di bulan ini juga Anda dikhawatirkan banyak mengalami gangguan atau hambatan. Jangan Anda mudah berserah, pasrah apalagi. Itu keliru ya. Karena setiap waktu tentu saja ada tanggal baik ya. Yang dimaksud adalah keselarasan atau tidak, atau ada peluang yang selaras atau tidak. Itu yang perlu kita manfaatkan. Jadi janganlah Anda berserah. Tapi kendati Anda dihadapkan pada kelancaran, jangan Anda seenaknya hingga kehilangan arah. Kalau ini Anda camkan, Anda berkesuksesan. Sukses selalu. Shio babi. Shio babi, bagaimana ya di tahun yang satu ini? Di tahun yang satu ini, tahun kerbau logam Imlek 2572, tidak ada shio. Jadi jangan pernah merasa khawatir, apalagi di bulan Imlek yang ke-8 ini. Namun ada satu tuntutan yang patut Anda pahami benar. Tuntutan tentu saja demi kebajuan Anda, yakni Anda patut bersikap logis dalam segala hal. Kalau Anda bersikap logis, berbagai hambatan pun akan berkelancaran. Dengan kata lain, misalnya nih, selama ini Anda banyak masalah yang belum terselesaikan. Sehingga bukan tidak mungkin toh, karena masalahnya belum selesai, maka duit Anda akan terpenggal di sini, akan terpenggal di sana. Sehingga keuangan Anda mungkin saja bisa mengalami gangguan karena adanya hambatan tadi. Nah, di bulan Imlek ke-8 ini sebaiknya Anda upayakan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tadi. Satu demi satu. Toh semuanya akan dapat Anda selesaikan dengan baik. Ini menandakan bahwa bintang keberuntungan Anda di bulan Imlek yang ke-8 ini memang terbuka lapang. Sehingga lambungan keberuntungan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Coba saja Anda lihat berapa potensi lonjakan Anda di bulan Imlek yang ke-8 ini nantinya. Luar biasa, asalkan Anda tidak melanggar pantangannya. Apa saja sih pantangannya? Misalnya, di bulan Imlek yang satu ini, Anda sebaiknya melakukan pengembangan. Pengembangan ini toh berbagai macam. Bisa menimba ilmu, menimba pengalaman, ya. Yang positif Anda jadikan sebagai sumber daya di kemudian. Yang negatif Anda buang jauh-jauh. Kendati ada rintangan, jangan dibesarkan. Pada setiap hal dan setiap waktu, rintangan biasanya ada. Tapi rintangan yang kecil, katakanlah yang sedang, janganlah Anda kemudian membesar-besarkannya. Sedangkan kendati Anda ada dukungan nih, ya, bukan rintangan yang Anda dapatkan, justru dukungan. Jangan pula Anda sombongkan. Jangan sampai kesombongan Anda kemudian menjadi bumerang bagi kemajuan Anda di kemudian hari. Kalau ini bisa Anda lakukan, Anda
akan memperoleh lambungan kesuksesan yang sungguh fantastis. Sukses selalu. Sio Tikus, bagaimanakah keberuntungan Anda di bulan Imlek yang ke-8 ini? Di bulan Imlek yang ke-8 ini, dikhawatirkan kegelisahan mudah menyergap Anda. Kegelisahan bahkan hingga mudah sekali merasa tersinggung, mudah sekali merasa keras kepala. Nah, kalau ini tidak Anda singkirkan, tentu saja akan berdampak buruk baik pada kesan maupun penampilan Anda sendiri. Dan kalau itu terjadi, penurunan keberuntungan walaupun tidak turun fatalis, tentu saja akan mengalami koreksi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, satu hal yang patut Anda camkan benar, Anda yang bersio tikus tidak boleh merasa gelisah. Asalkan tiada gelisah, harapan pun makin mudah terwujudkan. Jadi harapan-harapan Anda akan mudah terwujudkan apabila kegelisahan tidak menyergap Anda. Nah, untuk itu dan agar kestabilan keberuntungan dapat Anda pertahankan atau bahkan Anda tingkatkan, utamakan keserasian benak. Apa yang dimaksud dengan keserasian benak di sini? Anda jangan bawa perasaan, tapi pakai logika. Nah, kalau logika dan perasaan Anda terseimbangkan, maka pengalaman-pengalaman Anda pun akan menuntun Anda untuk melakukan berbagai hal yang positif dan konstruktif. Utamakan keserasian benak, baik ketika bertarget rencana. Nah, jadi kalau Anda logikanya masuk, perasaan nalurinya, insting bisnisnya masuk, pengalaman terkaitkan di dalamnya, maka target rencana Anda akan sempurna pula adanya. Kalau ini Anda lakukan untuk mengikrarkan tujuan Anda, tidak ada hambatan yang mampu mengganjal sepak terjang Anda untuk mewujudkan seluruh harapan dan keinginan Anda. Jadi yang diutamakan, hilangkan kegelisahan dan serasikan benak. Kendati ada penurunan, ya. Jadi diramalkan keberuntungan Anda di bulan Imlek ke-8 ini agak menurun nih. Walaupun itu terjadi, jangan gelisah, ya. Ditekankan lagi, jangan gelisah. Dan kendati Anda mampu juga menyiasatinya seperti apa yang telah disampaikan tadi, jangan pula kemudian menjadi bersikap pongah, ya, karena kepongahan di bulan Imlek yang ke-8 ini bisa menjadi batu sandungan yang dikhawatirkan sangat-sangat fatalis. Kalau hal ini bisa Anda camkan benar, kesuksesan Anda tentu saja akan senantiasa memuaskan. Sukses selalu. Para juragan sekaliannya, apa yang saya sampaikan mengenai bulan ke-8, bulan yang diramalkan penuh hoki, baik berdasarkan analisis 12 cabang bumi maupun yin yang 5 unsur, maupun ditinjau dari mitos
ya, mitos kue bulan pada Pegwe Capgo. Ya, keberuntungan tersebut tentu saja jangan sampai terlewatkan. Saya berharap Anda mampu menyeksamai apa yang telah saya sampaikan dan dapat pula ada sinergikan dengan ulasan mengenai sio Anda sendiri. Dengan demikian, saya sangat berharap kesuksesan dan keberuntungan selalu berpihak kepada Anda semuanya. Sukses selalu.